Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, jumpa kembali di channel YouTube Gus Mahfud Tegen Tekani Gendeng Tulusayu Wagir Malang, pusat rehabilitasi mental spiritual, penanganan pasien jiwa, gangguan jin dan narkoba, klinik alternatif herbal kun fayakun. Di sini kami menggunakan metode ilahiyah, ilmiah dan alamiah. Jadi Anda dijamin terhindar dari unsur syirik dan unsur musyrik. Saudaraku, dimanapun saat ini Anda berada, sore tadi di daerah kami di Malang, mungkin juga di daerah Anda, telah terjadi gempa dan guncangan itu sangat terasa. Dan sudah saya sampaikan di video saya yang pertama, tanda-tanda gempa yang terjadi pada sore hari tadi. Perlu saya sampaikan di sini saudaraku, video saya yang pertama tadi tidak harus Anda percaya. Sekali lagi saya sampaikan, tergantung Anda cara menyikapinya. Di dalam video itu saya menyampaikan isi kitab mujarobat. Apabila terjadi gempa di bulan Syawal, akan terjadi perang besar dan banyak pengkhianatan. Saudaraku, bisa saja kita tafsirkan kejadian gempa itu tadi dengan kejadian yang terjadi di dunia YouTube saat ini pun. Terjadi perang besar, saudaraku. Perang antara YouTuber, antara yang pro dan yang kontra. Mungkin Anda sudah bisa melihat, saudaraku. Dan di situ pun banyak sekali terjadi pengkhianatan. Kadang jadi teman, kadang juga jadi lawan. Kadang baik di depan, kadang juga menikam dari belakang. Itu adalah pertanda-tanda di dunia maya, saudaraku. Karena saat ini dunia itu ada dua. Ada dunia nyata dan dunia maya. Sementara kita harus pandai-pandai menyikapinya. Mana sajian di channel YouTube itu yang bisa kita jadikan tontonan dan mana itu tuntunan. Pandai-pandailah menyikapi, pandai-pandailah mengambil hikmah dari semua tayangan-tayangan itu. Karena pada hakikatnya kita semua ini adalah pemeran dari sebuah pertunjukan wayang kulit yang kita diperankan oleh seorang dalang. Seperti yang saya bacakan ini, saudaraku, sekalipun kita ini bentuknya seperti wayang kulit, di sana masih banyak hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Orang Jawa mengatakan, wayang senajan tot dadi tontonan, surasane iso dadi tuntunan. Wayang itu sebenarnya tontonan. Tapi ketika kita bisa mengambil hikmah dari cerita wayang itu, maka cerita itu akan menjadi tuntunan buat kita. Berikutnya disampaikan oleh leluhur kita orang Jawa dulu. Di belakang wayang itu biasanya ada kain putih, ya. Kain putih seperti tirai itu untuk bersandarnya para wayang. Di sini tertulis namanya kelir. Kelir ginelar pindaning jagat ing gesang. Gumelar putih rupane mengku werdi suwung awang-awang uwung-uwung pratondo lamun manungso datan andar beni panguwasa apa. Jadi kelir itu adalah tempat bersandarnya para wayang kita, yang artinya kita hanya bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita manusia tidak diberi kekuasaan apapun. Kita hanya bisa menjalankan, tapi ketentuan ada di tangan Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Selanjutnya di sini ditulis, kelir ginulung tutuking lakon, sawi jiwi jiwis kodrating purbaning kawasa.
Jadi kehidupan ini, baik buruknya kita, apa yang terjadi saat ini, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang sakti, tidak ada manusia yang pintar, tidak ada manusia yang hebat. Semuanya adalah kehendak Allah semata. Begitu pula kita tidak boleh merendahkan sesama manusia, karena belum tentu yang rendah di mata manusia rendah di mata Allah. Dan belum tentu juga orang yang kita anggap hebat, kita anggap sakti, kita anggap mulia, mulia juga di mata Allah. Setelah clear tadi saudaraku, ada namanya gedebok. Gedebok itu bahasa Jawa. Itu adalah pohon pisang ya, untuk menancapkan wayang-wayang. Itu artinya seperti bumi yang kita pijak ini. Kita berjalan di atas bumi bagaikan wayang-wayang yang menancap di pohon pisang pada saat ada wayang kulit digelar. Maka di sini ditulis gedebok pelambange bumi, bencong soroting pepadang, anggambarake soroting sang surya ing jagat pakeliran. Jadi pohon pisang itu yang ditancapkan wayang di sana menggambarkan kehidupan manusia, warna-warni manusia, berbagai etnis, berbagai bahasa, berbagai suku, berbagai agama, berbagai keyakinan. Semuanya ada di atas bumi, saudaraku. Bisa saja Allah menciptakan semuanya sama, manusia sama, pikiran sama, pohon-pohon sama, semuanya sama. Apa yang sulit buat Allah? Tapi kenapa Allah menciptakan berbeda-beda? Semua itu untuk kita semua. Dan jadikan perbedaan itu sebagai rahmat, bukan perpecahan, saudaraku. Bayangkan apabila di dunia ini semuanya sama, semuanya laki-laki, atau sebaliknya semuanya perempuan, atau setiap hari kita mengalami panas, atau setiap hari kita mengalami malam gelap gulita, alangkah susahnya kita. Begitulah Allah memberikan perbedaan di antara kita, agar kita saling lita'arofu, kita saling mengenal, kita saling menjadi saudara. Karena itu di channel YouTube ini saya sampaikan, mari kita berbeda, mari kita adu argumen, saudaraku, tapi kita jangan membenci pribadinya. Kita semua warga Indonesia, kita semua putra-putri bangsa tercinta ini, bagaimanapun kita tetap NKRI harga mati. Dengan perbedaan itu, kita akan menjadi indah. Pelangi yang berbeda akan menciptakan keindahan. Selanjutnya di sini tertulis, dalam wayang kulit biasanya ada keprak namanya, saudaraku. Keprak minangka gegedeking jejantung jer iku jatining kang gesang. Jadi keprak itu pertanda denyut kehidupan, jantung kehidupan manusia. Kita tidak tahu kapan kita diakhiri denyut jantung kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja besok, belum tentu di depan saya sudah tertulis. Di depan saya adalah pusara saya, saudaraku. Coba perhatikan. Jangan terlena dengan sehatmu, karena syarat mati tidak harus sakit. Dan jangan terlena dengan mudamu, karena syarat mati tidak harus tua. Perhatikan di video ini. Ini adalah pelajaran yang saya pasang di ruang tamu tempat saya, di tempat mengaji pasien jiwa, agar mereka setiap hari senantiasa terus mengingat mati, bahwa kita hidup ini ada batasnya. Kita hidup di dunia laksana kita masuk ke dalam minimarket atau swalayan atau kemanapun, ke mall, ke pasar, yang jelas kita seperti masuk ke dalam swalayan. Silahkan saudaraku mau ambil apa di dalam, mau ambil yang mahal, mau ambil yang murah, silahkan penuhi keranjang-keranjang itu sesuka hati Anda. Anda juga tidak akan lepas dari kamera CCTV yang dipasang
di Indomaret itu atau di swalayan itu. Tapi ingat, ketika Anda nanti keluar dari swalayan itu, Anda tidak akan luput dari pemeriksaan kasir. Berapapun yang Anda ambil, apapun yang Anda pilih, maka di sana akan ada nilainya. Begitulah kehidupan kita di dunia ini, saudaraku. Apa yang kita lakukan hari ini di dunia, baik buruk yang kita lakukan, tidak akan pernah lepas nanti di pengadilan akhirat. Satu demi satu yang kita ambil, yang kita nikmati, semuanya akan ada perhitungan di yaumil akhirat nanti, saudaraku. Maka dari itu di sini saya tidak memihak kepada siapapun. Mari kita berbeda, mari kita adu argumen, syirik, kritik, dan saran bisa kita sampaikan kepada saudara kita, teman-teman kita. Tapi dengan cara argumentasi, bukan sentimen, saudaraku. Selanjutnya setelah keprak di sini ada gending, atau orang Jawa mengatakan tembang atau lagu wayang. Di situ ada yang namanya gending. Gending tembang lan suluk, kinarya grengsenging cipta budi lan karso, bunga susah popo lan iling. Jadi saudaraku, di dalam wayang itu pasti ada yang namanya gending, tembang atau suluk dari sang dalang. Itulah kehidupan. Itulah warna-warni dunia. Di sini disebutkan gending tembang lan suluk kinarya grengsenging cipta budi lan karso, bunga susah popo lan eling. Itulah kehidupan kita manusia. Tidak selamanya kita yang kaya untuk selamanya. Tidak mungkin kita yang miskin untuk selamanya. Yang sakit pasti ada kesempatan sembuh. Kita yang sehat jangan sombong, karena suatu saat kita juga akan merasakan sakit. Ada sedih, ada bahagia, ada kaya, ada miskin, ada bodoh, ada pintar. Inilah kehidupan, inilah tembang-tembang kehidupan dunia yang harus kita nikmati. Berbeda memang. Kalau alat musik yang dipasang oleh dalang itu sama, kita tidak bisa menikmati indahnya tembang itu, saudaraku. Kita tidak bisa menikmati indahnya gending-gending atau lagu itu. Instrumen itu tidak akan kita nikmati karena semua alatnya sama. Karena itu semuanya di sana berbeda. Mengeluarkan suara-suara masing-masing. Mengeluarkan karakter masing-masing dan disatukan menjadikan suatu gending atau tembang yang indah dan nikmat. Kita dengarkan di telinga kita. Begitulah yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Melihat pertanda gempa yang terjadi pada sore hari tadi, bisa jadi akan terjadi perang besar, atau bahasa Jawanya perang gede. Bisa jadi perang fitnah, bisa jadi perang argumen, bisa jadi perang kepandaian, bisa jadi perang argumentasi, bisa jadi perang ekonomi dan lain sebagainya. Jangan kita artikan yang berlebihan. Karena saya juga menyampaikan di dunia maya lewat YouTube. Mungkin terjadi peperangan antara YouTuber. Begitulah, saudaraku. Dan di sana peperangan itulah yang mengakibatkan banyak pengkhianatan, banyak kebohongan. Kita tidak tahu kan, dan kita tidak memvonis atau menghakimi seseorang. Semuanya buat saya benar. Yang penting apa yang kita sampaikan jangan didasari atas kebencian. Mengingatkan di dalam kebaikan. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Tugas kita hanya mengingatkan. Dan keputusan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kesalahan saya berbicara. Apapun yang saya ucapkan kelak ada pertanggungjawabannya di akhirat. Karena itu, saudaraku, Anda kritik apabila apa yang saya sampaikan ini kurang benar atau salah, dan saya akan
dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa, tidak lepas dari segala kekurangan dan khilafan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama buat diri saya pribadi. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel YouTube Gus Mahfud Tegen Tekani Gendeng Tulusayu Wagir Malang, klinik alternatif herbal Kun Fayakun, pusat rehabilitasi mental spiritual pasien jiwa atau UDGJ, dan klinik alternatif herbal Kun Fayakun. Demikian saudaraku, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.